Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi putra salih maupun putri salihah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari mara bahaya ataupun penyakit yang membahayakan. Amin. Untuk muatan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini, kita akan belajar tentang meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Tetapi sebelum kita belajar meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi, terlebih dahulu berdoa secara bersama-sama ya. Dimulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Oke, kita akan belajar meyakini Allah Maha Esa dan Allah Maha Pemberi. Allah Maha Esa artinya Allah hanya satu, tiada Tuhan selain Dia sendiri. Dia Esa atau tunggal, baik dalam zat, perbuatan maupun sifatnya. Esa dalam zat artinya zatnya tidak tersusun dari beberapa bagian yang terpotong-potong. Dan Allah itu tidak memiliki sekutu dalam memerintah serta menguasai kerajaan dalam alam semesta ini. Esa dalam sifat-sifatnya maksudnya apa? Bahwa tidak ada sesuatu atau seorang pun yang sifatnya menyerupai sifat-sifat Allah. Hanya Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sedangkan Esa di sini dalam perbuatannya adalah bahwa tidak seorang pun selain Allah yang mempunyai perbuatan sebagaimana yang dilakukan olehnya. Maka Allah itu adalah Maha Pencipta segala sesuatu, pembuat untuk pertama kalinya segala yang mewujud. Jadi Allah adalah Maha Esa dan menyendiri dalam hal menciptakan, membuat, mewujudkan, dan membentuk. Orang yang menyembah selain Allah itu namanya musyrik, tetapi perbuatannya namanya syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan dosa besar. Orang musyrik akan masuk neraka. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selain itu pengertian Allah Maha Esa terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dan tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Selain itu terdapat juga dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu ada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian selain itu ada juga dalam surat Al-Anbiya ayat 22 yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Apabila ada Tuhan dua atau tiga, maka dunia akan hancur atau berantakan. Berikutnya yaitu Allah Maha Pemberi atau kita kenal dengan Asmaul Husna yang berbunyi apa? Al-Wahhab. Artinya apa itu? Al-Wahhab artinya adalah Allah
Maha Pemberi. Allah memberikan nikmat kepada makhluknya tanpa pamrih. Karena apa? Dia tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Keagungan dan kebesaran Allah tidak berkurang sedikit pun jika sekitarnya semua manusia ingkar kepadanya. Demikian juga sebaliknya, kewibawaan dan kemuliaan Allah tidak bertambah sedikit pun juga jika sekiranya semua manusia tunduk patuh kepadanya. Allah tidak membutuhkan ucapan terima kasih, tidak juga tepuk tangan atas semua kebaikannya. Allah senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya tanpa diminta. Dia memberikan udara setiap hari walaupun kebanyakan manusia tidak memintanya. Dia juga menurunkan hujan walaupun manusia tidak berdoa untuknya. Sinar matahari dicurahkan setiap hari walaupun banyak manusia yang tidak menyadarinya. Siapakah yang menyediakan air, udara, energi? Tanpa diminta, Allah telah menyiapkannya. Hanya Allah yang pantas menyandang nama Al-Wahhab. Sebab apa? Semua manusia senantiasa mengharapkan imbalan ketika bekerja, apalagi ketika memberi sesuatu kepada sesamanya. Ada tujuan yang ingin diraih di balik kerjasamanya, baik yang bersifat materi maupun yang berbentuk spiritual, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Manusia tidak dapat menghindari perbuatan-perbuatan atau kebaikan-baikan yang dilakukan, sedikit atau banyak pasti ada rasa pamrihnya. Walaupun demikian, kita bisa meneladani sifat mulia itu sebatas kemampuan kita. Paling tidak, ketika kita memberikan sesuatu, janganlah kita berharap mendapatkan imbalan dari yang berlebihan atau dari seseorang tersebut. Yang demikian itu disebut riba. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, apa yang kamu berikan dengan riba supaya bertambah banyak harta manusia, maka tidaklah bertambah banyak di sisi Allah. Itulah sebabnya sejak awal Rasulullah SAW menerima wahyu yang ketiga. Allah sudah mengingatkan, jangan memberi dengan mengharap imbalan yang lebih banyak. Yaitu Al-Mudaththir ayat 6. Itu tadi pengertian dari Allah Maha Pemberi. Allah itu memberi kepada siapapun yang ada di dunia tanpa terkecuali. Nah, maka dari itu kita dalam melakukan perbuatan yang baik, ingat, jangan minta imbalan. Tetapi apa? Tujuannya hanya mengharap ridho Allah. Oke, sekarang perilaku beriman kepada sifat Al-Wahhab. Yang pertama, yaitu apa? Bersikap dermawan dan penyantun baik kepada saudara maupun orang lain. Yang kedua, bersikap peduli terhadap sesama. Artinya apa? Mau dan bersedia berbagi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bersikap tulus dan ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Jangan malah mengharap imbalan. Keempat, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Kemudian yang kelima, berusaha memberi kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita mampunya sedikit, berilah sedikit. Kita mampunya banyak, berilah banyak. Jangan dipaksain, kita memiliki harta sedikit tapi memberikannya banyak. Kemudian yang keenam adalah tidak segan-segan menyediakan waktu dan tenaganya jika dibutuhkan orang lain. Seumpamanya orang tua kita menyuruh kita, walaupun kita sedang belajar, diusahakan berhenti walaupun sebentar mematuhi orang tua yang menyuruh kita, walaupun sebentar. Apalagi sedang bermain, maka cepat-cepatlah menuju orang tua kita yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan yang baik.
Demikian pembahasan tentang materi meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Itu apa? Tanggung jawab, peduli. Nah, Ibu berpesan sama anak-anak, jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, jangan putus asa ataupun patah semangat. Tidak kalah penting itu apa? Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya nak ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.